Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berta Septiana, CGP Angkatan 10 dari Kota Pasuruan. Berikut saya sampaikan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alesa ya, ayo Alesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang barusan capek ya, habis bersih-bersih ya. Oke, seperti biasa kita berhenti sejenak dari segala aktivitas lelah yang sudah kita lakukan di pagi hari. Setelah melakukan program kelas gerakan Jumat ya, dengan membersihkan kelas, saatnya kita beristirahat. Tangan ditaruh di atas paha masing-masing. Yuk, menengadah ke atas, rileks, tidak usah bersandar. Yuk, nggak usah bersandar, tapi rileks. Pejamkan mata, pejamkan mata. Yuk semuanya, pejamkan mata. Mulai fokus, pejamkan mata. Hening terasa. Udara, kipas angin mulai merasuk di dalam tubuh kita. Segar, sangat sejuk sekali. Rasa kantuk mulai hilang. Yang timbul semangat belajar. Pejamkan mata, rileks, duduk tidak bersandar.
Duduk tidak bersandar. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Tetap rileks, duduk tegak. Betapa sejuknya semilir angin dari kipas angin dan udara yang masuk dari jendela kelas kita. Tarik nafas, hembuskan. Semangat belajar mulai merasuk di dalam diri. Rasa kantuk mulai hilang. Lelah pergi berganti dengan semangat belajar. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Pada tarik nafas yang terakhir setelah ini, ketika Berta bilang menghembuskan nafas, hembuskan dengan kata-kata semangat bersama-sama. Tarik nafas dalam, hembuskan. Semangat lagi. Semangat sambil mengepalkan kedua tangan diangkat serta mata mulai dibuka. Rasa kantuk hilang, semuanya pergi, lelah pergi, hanya ada semangat belajar. Tetap pejamkan mata. Tarik nafas dalam, hembuskan. Buka mata perlahan-lahan. Oke, sudah berlatih bernafas, harusan ngantuk hilang, lelah hilang, yang ada rasa semangat. Oke, hari ini masuk semuanya, Nanda? Masuk dah? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk dah? Rasa. Kenapa Rana tidak masuk? Alasan. Ada yang dititipin surat? Tidak. Nah, ketika kalian izin ya tidak masuk kelas, tolong bisa WA Bu Berta. Ketika masuk tinggal membawa surat. Siap? Siap. Nah, yang pertama masuk kelas tepat waktu. Sudah masuk tepat waktu semua? Alhamdulillah. Tidak masih terlambat. Nyari kunci sepeda motor. Terus akhirnya terlambat. Besok kalau malam berarti kuncinya harus diapakan? Nah, ditaruh dulu, dicari dulu, siap? Oke. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Ketika Bu Berta di depan, silakan disimak, diperhatikan. Sama ketika kalian nanti di depan presentasi, Bu Berta dan teman-teman yang lainnya akan mendengarkan kalian. Peraturan kesepakatan kelas yang ketiga apa? Menjaga kelas supaya bersih dan rapi. Coba perhatikan di kolong meja kalian. Diambil sampahnya di bawah kursi, di bawah meja. Seperti biasa, setorkan sampahnya ke ketuanya masing-masing. Yang membuang ketuanya. Yuk, silakan. Hitungan ke 10 nomor harus sudah sampai sini setelah buang. 10, 9, 8, 7, 6, 5 yang telah dapat sanksi. 5.
tiga. Empat. Dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan. Oke, tepuk tangan buat rekan silakan. Lain kali berarti kesepakatan kelas harus dipatuhi. Yang keempat, bicara dengan sopan dan baik. Ya, ada yang masih teriak-teriak kalau ngomong di kelas ini? Kalau ngomong harus sopan. Yang kelima, apa Nanda? Saling membantu. Jika ada teman yang kesulitan, ya Elsa harus dibantu. Kemudian yang keenam apa Elsa? Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Jika temannya ada yang membuat salah, kita boleh menasehati. Nah, itulah kesepakatan kelas kita. Kemudian jika kalian mau menjawab, ajukan tangan dengan tinggi. Mengerti? Mengerti. Oke. Masih semangat pagi ini? Supaya lebih semangat, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat cinta tanah air. Oke, berdiri semuanya. Berdiri, yang wajib, tenang.
semangatnya tinggi. Kalau kurang semangat berarti semangatnya kurang. Seperti itu ya. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Dan Subani. Jaya, 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 luar biasa. Oke, selain pengamatan, penilaian yang kedua yaitu Bu Berta nanti ada tes tertulis ya. Kemudian yang keempat, keterampilan. Keterampilan kalian selama presentasi di depan kelas Bu Berta nilai. Jadi kebiasaan presentasinya harus bagus. Mengerti Aira? Oke. Selanjutnya, Bu Berta punya pertanyaan pemantik dari Bu Berta. Siapa yang tahu apa itu aturan? Angkat tangan yang tinggi. Oke, Nanda. Apa Nanda aturan itu? Kesepakatan. Kesepakatannya kenapa Nanda? Apa itu kesepakatan? Harus yang bisa berubah sih sifat, tepat sekali. Berarti bisa menciptakan pembiasaan. Tentunya kesepakatan di kelas kita menciptakan pembiasaan baik apa buruk? Baik ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap? Sebutkan contoh aturan yang ada di kelas kita yang bisa menjawab. Angkat tangan yang tinggi. Oke, Balkis, apa contoh aturan yang ada di kelas kita? Saling membantu. Jika ada teman yang kesulitan harus dibantu. Tepuk tangan buat Balkis. Ada yang bisa membantu Bu Berta maju ke depan? Maju ke depan. Di sini dijelaskan tentang gini norma ini. Ya, dijelaskan. Norma dalam kehidupan. 1. Norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci berisi perintah larangan dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang pertama. Norma apa? Norma agama. Contoh norma agama apa itu? Bisa lihat? Bisa berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Bisa berdoa sebelum makan? Bisa. Ayo kita bersama-sama dipimpin kami. Saya Gil. Sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, itu termasuk contoh norma agama. Kemudian yang kedua apa Balkis? Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara di masyarakat. Nah, itulah norma kesopanan. Dia bersumber dari kebiasaan hidup. Contohnya apa tuh ya? Saling sebelum berangkat Salim sebelum berangkat sekolah. sekolah kepada orang tua. Yuk, sekarang kita cari pasangan berdua-duaan. Ada yang belum dapat jabatan tangan? Ayo sama-sama jawab. Ya, tidur. Sudah? Ya, ayo silakan praktek yang bersama Muhrinnya ya. Yang sebelah kanannya menjadi ibu, yang sebelah kiri silakan dicium tangan ibu. Cium tangan ibunya yang benar. Nah,
bacain filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk anak-anak hebat yang ibu sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita belajar bersama, perkenalkan nama Ibu Berta Septiana. Ibu sedang mengajar di UGD SD Negeri Sebani, Kota Pasuruan. Pada media pembelajaran bilik norma dalam kehidupan, kita akan mempelajari tentang norma dalam kehidupanku. Mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan kelas 5 SD. Sudah siap belajar belum? Hebat, ayo kita belajar bersama-sama. Apa itu norma? Nah, ini pengertian dari norma. Coba diperhatikan. Hebat, tepat sekali. Norma adalah aturan pedoman bertingkah laku bagi manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Ternyata anak-anak sudah mengerti semua. Hebat. Sekarang ayo kita sebutkan bersama macam-macam norma. Pertama, norma agama. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma kesusilaan. Ada berapa norma? Norma hukum. Itulah tadi macam-macam norma yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pertama, kita akan belajar tentang norma agama. Ada yang sudah tahu apa itu norma agama? Nah, ini pengertian norma Hebat. agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut macam-macam perilaku yang sesuai dengan norma agama. Ini contoh perilaku sesuai Rajin norma beribadah agama. sesuai agama dan keyakinan. Membaca doa sebelum makan. Berpuasa 1 bulan Ramadan. Menghargai teman yang berbeda agama untuk beribadah. Makan makanan yang halal. Membaca kitab suci serta menghormati dan menghargai perayaan hari besar agama lain. Nah, ini Adapun contoh pelanggaran pelanggaran yang norma melanggar agama adalah tidak menghormati orang yang sedang beribadah, tidak beribadah, mengganggu ketenangan di sekitar rumah ibadah umat lain, tidak menghormati hari besar agama lain, memaksa kepercayaan atau keyakinan, tidak menjadikan kitab menjadi pedoman hidup, serta makan di depan orang yang berpuasa. Ayo, mari kita bersama-sama meninggalkan tindakan yang melanggar norma agama. Jika sanksi. ada seseorang yang melanggar norma agama, dia akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi dari melanggar norma agama antara lain, hidup jadi tak tenang dan tak teratur. Munculnya penyesalan dalam hati pelanggar, sampai rusaknya hubungan dengan orang lain. Serta sanksi norma ini bisa berupa dosa yang balasannya akan diterima di akhirat kelak nanti. Yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, oke, cukup. Itu tadi mengenai pengertian, kemudian contoh,
dilakukan? Agama Islam ngapain? 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu. Betul sekali, tepuk tangan buat Daika. Sholat 5 waktu itu penting. Siapa yang di sini sholatnya pas lengkap 5 waktu, tidak molor-molor? Angkat tangan. Ternyata masih banyak yang sholatnya molor-molor ya. Turun tangan. Yang sholatnya kadang ketinggalan. Angkat tangan. Wah. Turun. Kenapa sih kalian kok bisa sholatnya itu ketinggalan? Ada yang bisa menyampaikan alasannya, Via? Tat, masih ngapain kamu? Waktunya ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Via ngapain? Main HP, Vi. Hah? Main HP. Astagfirullahaladzim. Azan itu merupakan seruan untuk melaksanakan apa? Sama halnya kalian itu diajak masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajak sholat, dia diajak kemana berarti? Ke surga. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Wah, ternyata semuanya ingin masuk surga. Turun tangan. Berarti yang ngacungnya juga separuh ingin masuk neraka. Siapa yang ingin masuk surga, angkat tangan. Kenapa sih ada yang separuh? Oke, turun tangan biar kita sudah tahu. Astagfirullahaladzim. Kita jadikan waktu. Jadi ketika mendengar ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, tinggalkan segala kegiatan, kita langsung menuju ke musola atau tempat sholat, tempat beribadah. Siap? Siap! Masuk surga? Siap! Oke, silakan perhatikan film pendek tentang contoh-contoh norma dalam masyarakat. Wah, udah maghrib nih. Udah azan. Saya sholat maghrib dulu ya. Contoh dari norma apa ini ya? Kemudian yang kedua, Boleh? Sekarang pulang aja.
tidak mencopet, mematuhi aturan lalu lintas. Berarti kalau jalan itu nunggu lampu rambu-rambunya warna apa? Hijau. Bolehkah ada tanda simbol dilarang belok tapi tetap belok? Ya. Boleh. Oke. Siap mematuhi aturan? Oke. Sekarang tugas kalian, Bu Berta beri potongan kertas. Tiap kelompok Bu Berta bagikan stiker sebanyak 2. Silakan ditulis nanti contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Contoh norma yang baik. Kalian silakan tulis contoh norma yang baik pada kertas yang Bu Berta bagikan tadi. Norma di masyarakat. Boleh norma agama, boleh norma kesopanan, boleh norma kesusilaan, boleh norma hukum. Setelah itu tempelkan pada buah apel yang tersedia di depan. Ya, ada yang sudah selesaikan? Langsung ditempel di buah apel. Tentunya berapa, Bu? 2, kan ada 2 kotak ya. Satu kelompok 2 contoh. Terus di kotak Bu, gini tak Bu? Bu, gini. Yes. Oke, betul. Enggak beda. Ayo, gantian. Sampahnya boleh dimasukkan di sini. Boleh dibantu, yuk, tempel. Ya. Kartu.
Janganlah lupa harus ditaati norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa harus ditaati. Berta bagikan tugas buat kelompok kalian. Pada kelompok kinestetik nanti akan mendapatkan tugas potongan-potongan puzzle yang acak. Dari potongan gambar puzzle yang acak disusun jadi satu, baru dikerjakan pada kertas manila, ya, manila yang ada buat presentasi kelompok visual, ya, yang sebelah sini ya. Nanti Bu Berta bagikan lembar kerja, ada gambarnya belum diwarna, silakan diwarnai. Setelah diwarna terus dipotong, ya. Setelah dipotong ditempel pada kertas manila, dikasih judul di atasnya, baru dikerjakan soalnya. Mengerti kelompok visual? Ada yang ditanyakan? Kelompok audio nanti akan mendapatkan lembar kerja, ya. Audio, halo. Ada lembar kerjanya, ada gambar. Di sebuah gambar ini ada ceritanya. Silakan scan ceritanya di bilik nama dalam kehidupan. Ini kelompok visual. Kita naik gunung bersama, sama yuk. Naik gunung, turun gunung, seret gunung. Naik gunung, turun gunung, seret gunung. Ingin minum kelapa muda, seret gunung, tapi gula tidak ada. Gula, gula, seret gunung, gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan norma hukum. Saya persilakan berdirikan. Bisa memakainya dua. Benda karena tidak benda karena tidak memakainya tidak memakai helm saat berkendara. Ada apa? Bertanya? Sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semua dong. Pas semua itu terus semua prestasikan kok. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintangnya bisa dari bintang estetik, atau akan mengkartasikan ini ada di sini. Mana dari Norma kesusilaan. Satu, bahwa di atas merupakan orang
juga memberi tempat duduk kepada orang hamil atau mata. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada Pak Odis. Kenapa itu termasuk nama kesusilaan? Jawab oleh Ayah Syawet. Hatimu kan siap. Karena bersumber dari hati nurani manusia. Siap. Sudah mengerti? Siap. Sudah puas jawabannya? Sudah. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bangsa dikerjakan diberi nama kali dan mengerti ya, bisa? Bukan ke ketua kelompok masih ayo mengumpulkan ketua kelompok mengumpulkan ke Bu Berta. Iya, semangat. Luar biasa, ternyata kalian masih semangat. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang apa? Norma dalam kehidupan. Kita simpulkan bersama ya. Apa itu tadi pengertian norma? Seperangkat aturan yang ada di lingkungan masyarakat dan harus dipatuhi. Macam-macam norma ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan ke depan, Mas Bu? Ya, silakan Anda. Silakan. Macam-macam norma ada 4. 1. Norma hukum. Norma agama. 2. Norma kesopanan. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma bersih. Ada yang punya jawaban lain? Enggak. Sudah benar? Tangan buat saya. Buat Anda. Dari video yang kita tonton tadi, ada contoh yang mematuhi norma. Yang kedua contoh melanggar norma. Kita lebih baik mematuhi atau melanggar? Kelas 5 siap mematuhi norma? Siap mematuhi norma dalam masyarakat? Siap melanggar norma dalam masyarakat? Siap melanggar norma dalam masyarakat? Oke, tepuk tangan buat kalian. Setelah belajar hari ini, siapa yang mau mewakili ke depan menceritakan perasaannya setelah belajar hari ini? Boleh angkat tangan yang tinggi. Oke, silakan diceritakan perasaannya. Perasaan hari ini saya senang Kenapa senang, Baikal? bisa belajar sama teman-teman. Apa yang membuat senang ketika belajar bersama teman-teman? Kelompok Selain berkelompok, apalagi yang bikin senang? bernyanyi, bergerak bersama. Oke, ada lagi yang disenangi? Adakah yang membuat kamu merasa jengkel hari ini? Tidak, senang aja? Oke, tepuk tangan buat Aika. Nah, itulah tadi mengenai refleksi pembelajaran ya anak-anak. Iya, Bu. Anak-anak. Iya, Bu. Setelah kita melakukan refleksi pembelajaran,
remedi alias perbaikan. Sedangkan nilai yang sudah bagus besok akan mendapat materi pemantapan ya supaya lebih mengerti.